Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Ayo bergabung bersama kami di channel YouTube Betani Kids Kota Madiun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan, malam hari ini bersama kita datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan. Dan saya percaya ketika kita terus merindukan Tuhan, hadirat Tuhan ada buat hidup kita, buat keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Saya percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mari pada malam hari ini kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh menantikan Tuhan, menantikan kehadirannya selalu dalam hidup kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa umat-Mu, ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan, satu hati Tuhan yang menanti-nantikan Engkau. Shikiara pakanaya ramaya, shikina kanaya ramaya se. Hanya Engkau yang kami sembah Bapa. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna buat kami. Haleluya, haleluya. Kami mau sembah Engkau lebih dan lebih lagi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kerinduanku datang padamu, Allahmu yang mawar Syaron ku cinta. Kaulah rajaku,
dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduan kami Tuhan menyembah Engkau. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, mawar Syaron ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau,
tiada sepertimu, tiada sepertimu, ya Aba, ya Aba, ya lama syikiana ya laramu, kami sembah, haleluya, meninggikanmu Bapa, mengagungkanmu Tuhan. Oh, mulia, mulia, mulialah Engkau, kerajaanmu bagi kami Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, bagi hidup kami bersyukur. Kiala ya Rama Shikiana ya Ramo, Kiala Maya Se, Kiala la nama ya Ramo, Kiala Baba Shikiala ya Ramo. Hanya Engkau Bapa, hanya Kau Tuhan, ya lama haleluya, 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 nyatakan bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi kami Tuhan, kemuliaan-Mu. Shikiara baba baba galera kinayana mayase. Bapa, mungkin kami mengejar hal yang lain Tuhan, terutama di tengah berbagai pencobaan, masalah Bapa. Tapi biar Tuhan, malam hari ini kami mau kejar Engkau. Kau menjadi segalanya buat hidup kami Tuhan. Sikina pakana alamaya shikiara pakana alamaya shikiana ramu. Mari kekasih Tuhan lebih lagi, sekali lagi datang kepada Tuhan. Percayalah ketika kemuliaannya ada buat kehidupan kita, maka yang lainnya itu hanya ditambahkan buat kehidupan kita. Di dalam kebenarannya, kiara masih kiara papa karena ramu, di dalam anugerahnya, di dalam kasih karunia-Nya. Sikiara maya sikiara papa karena ramaya sikiara pakana ramu. Kiara basi kiara pakana ramaya sikiara ramu. Kami mau mencari Engkau lebih dan lebih lagi Bapa. Kiara basi kina kana ramaya sikiara ramu. Biar kehendak-Mu yang jadi buat hidup kami. Biar kehendak-Mu yang jadi ya Bapa, buat jemaat-Mu Tuhan, buat anak-anak-Mu Tuhan. Kiana ya lama ya sikiara bakane ya lama ya sikiara ya ramu. Kami percaya tiada yang mustahil. Kami percaya Bapa, Kau sanggup menolong. Dan saat kami datang Tuhan, kami datang hanya menantikan-Mu, hanya ingin Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Kami nantikan hanya Engkau. Kiara maya shikiara bakane ya maya shikiara baba bakane ya maya sikiara ya ramu. Kiara baba baba bakane ya sikira. Kiara maya sikiara ya maya sikiara ya. Ajari kami Tuhan, ajari kami Bapa. Ajari kami kebenaran, ajar kehendak-Mu terjadi. Kami mau
Sungguh kami bersyukur ketika kami boleh memanggil Engkau Aba dan Bapa. Engkau memberikan hak waris buat hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya pribadi-Mu saja Tuhan. Dan biar Tuhan pada malam hari ini Engkau kembali melihat komitmen hati kami, bahwa Engkau segalanya buat hidup kami, lebih dari apapun juga. So kami percaya Bapa, jaminan-Mu kekal, bukan hanya di muka bumi ini, tapi juga kelak di kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu.
Ya, shalom saudara-saudara terkasih Tuhan, selamat malam. Tuhan senantiasa memberikan kita semua yang terbaik hingga pada malam hari ini kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Tetapi kita akan berdoa dulu, kita akan menghadap Tuhan di dalam satu doa. Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu, buat semua anugerah-Mu yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga pada malam hari ini oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu kami dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, bukan karena kepandaian yang kami miliki, tetapi semuanya itu karena Roh-Mu yang kudus yang akan mengambil alih setiap apa yang kami sampaikan. Biarlah Bapa dengan hikmat-Mu kami dapat menyampaikan dan sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami akan memulai doa malam ini hanya di dalam satu nama, satu pribadi yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita berjumpa lagi di doa malam pada saat ini. Bapak Ibu yang kami kasihi, pada malam hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saat-saat ini memang dunia khususnya Indonesia ini sedang mengalami satu keadaan yang banyak orang mengerikan, tapi banyak orang juga mengatakan itu biasa. Banyak orang yang mengatakan ya memang harus terjadi. Jadi berbagai macam kata-kata atau penilaian yang dilakukan oleh orang dunia. Nah, sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya Tuhan di dalam menyikapi dunia saat ini, sehingga tema saya pada malam hari ini bagaimana kita ini menjadi kuat di dalam Tuhan ya. Jadi bukan kuat dalam dunia dengan kekuatan kita, tetapi bagaimana kita ini kuat di dalam Tuhan. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan Bapak Ibu di dalam kita ini menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita akan membaca dulu di dalam Markus ya. Kita akan membaca dulu di dalam Markus ayat 24 sampai dengan 30. Nah, ini ayat yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu tentang cerita seorang wanita yang mengalami pendarahan. Ya, akan saya bacakan. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca kisah ini, saya yakin dan percaya akan ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan di dalam kita menghadapi dunia yang semakin tidak menentu ini. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh seorang perempuan ini, yaitu dia mendengar. Dia sudah mendengar. Di ayat 27 dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi sebelumnya dia sudah menghabiskan hartanya. Tiba-tiba dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Lalu dia mendekati Yesus di tengah-tengah orang banyak. Ya, kita tidak tahu banyaknya berapa. Sebab di ayat berikutnya kan dikatakan itu berbondong-bondong ya. Jadi kita tidak tahu.
Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan. Bapak Ibu, kalau kita melihat cerita ini, kita menelaah cerita ini, jadi mungkin saja perempuan ini tidak satu kali menjamah jubah Yesus langsung sembuh, tapi dia berusaha terus menjamah jubah Yesus ya, karena di situ ada orang banyak berbondong-bondong ya. Jadi dia sangat kesulitan di dalam kondisi situasi dia pendarahan selama 12 tahun. Jadi dia berusaha sampai mungkin yang terakhir dia menjamah jubah Yesus kena dan sembuhlah dia. Di situ dikatakan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Langkah yang pertama adalah kita mendengar dan ucapkan. Ya, jadi kita mengucapkan dulu apa yang terjadi di dalam diri saudara, apa yang menjadi permasalahan saudara, apa yang menghantui saudara, maka saudara harus mengucapkan dulu karena saudara sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi ucapan kita ini adalah ucapan positif dan negatif, itu tergantung dari kita. Perempuan ini mengatakan asal ku jamah saja jubahnya, jadi jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Ini adalah perkataan yang positif, perkataan yang menguatkan, perkataan yang membangun dirinya. Nah, ketika saudara dan saya menghadapi situasi seperti ini, ya, di dalam pandemi ini, ya, apa yang perlu kita ucapkan? Apakah saudara mengatakan, aduh dunia ini semakin kacau? Apakah saudara mengatakan, ya sudah bisnisku sepi? Apakah itu yang keluar dari saudara? Tapi ucapkan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan sanggup memulihkan keadaanku. Tuhan sanggup memulihkan bisnisku. Ya, itu ucapan-ucapan yang positif. Ya, jadi kekuatan kita, ucapan kita itu memberikan kita satu power, ya, kekuatan di dalam diri kita. Jadi yang pertama, langkah pertama ini adalah ucapkan dulu. Nah, ucapkan. Yang kedua, apa yang saudara lakukan dan saya lakukan ketika menghadapi dunia seperti ini, yang kedua adalah lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa untuk melakukan ini tidak mudah, ya. Ya, yang ayat 27 kan di sini dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, untuk mendekati Yesus seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu tidak mudah, saudara. Demikian juga hidup kita. Ketika kita itu mau mendekat Tuhan, ketika kita mau intim dengan Tuhan, ketika hubungan kita dengan Tuhan mau kita pulihkan itu tidak mudah. Ada rintangan-rintangan, ada hambatan-hambatan, ya. Karena setan tidak senang ketika kita ini mau dekat dengan Tuhan. Ketika kita mau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, maka setan itu pasti akan mengganggu. Demikian juga perempuan ini tidak mudah, ya. Tapi dia mempunyai kekuatan, dia mempunyai tekad, asal ku jamah saja jubahnya. Ini satu kalimat yang apa ya? Yang penuh iman, ya, yang penuh iman. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat di dalam Yakobus 2 ayat 22, ya, itu yang menguatkan. Yakobus 2 ayat 22 dikatakan, kamu lihat, ya, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, saudara, kalau saudara menyatakan aku punya iman, maka saudara harus melakukannya, harus berbuat. Demikian juga perempuan itu, dia bisa sembuh asal, ya, menjamah jubah Yesus, dan itu dia lakukan. Demikian juga dengan hidup kita. Kita harus berani melakukan. Yang pertama kita mengucapkan dulu. Nah, yang kedua adalah kita lakukan. Ya, kita lakukan apa yang sudah kita ucapkan tadi. Kita harus melakukannya. Ya, dan itu tidak mudah. Tadi di dalam Yakobus 2 ayat 22 sudah saya katakan. Ya. Bapak Ibu, itu iman menjadi sempurna oleh perbuatan-perbuatanmu. Atau dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, ini ya saudara, jadi kita harus melakukan. Ini hal yang penting dalam kehidupan kita. Ya, wanita ini tidak akan beroleh kesembuhan jika dia hanya berkata saja. Misalnya wanita ini hanya berkata, ya Tuhan, aku mau sembuh, tolong aku Tuhan. Ya, tapi dia tidak melakukannya, tidak melangkah dengan iman, ya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan tadi dia lakukan, dia tidak akan sembuh.
Nah, untuk itu dalam kehidupan kita jangan jemu-jemu kita melakukan apa yang sudah kita ucapkan, ya. Yang kita deklarasikan, kita ucapkan itu kita deklarasikan dengan Tuhan. Jangan jemu-jemu, ya, sampai ya iman saudara itu menjadi kenyataan. Sampai iman saudara itu menjadi sempurna. Ya, seperti wanita ini. Nah, yang ketiga apa yang harus kita lakukan di dalam kita menghadapi situasi kondisi dunia yang semakin tidak menentu ini, ya, yaitu adalah terimalah. Markus 5 ayat 29. Seketika itu juga berhentilah. Ya, saudara, kita akan mendengar ya kalimat seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia atau perempuan itu merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi seketika, tidak ada rentang waktu. Begitu wanita itu menjamah jubah Yesus, maka seketika sembuhlah sakitnya. Jadi tidak ada rentang waktu, saudara. Kalau Tuhan sudah memberikan mukjizat, kalau Tuhan sudah berkenan memulihkan, tidak ada rentang waktu. Seketika itu juga sembuhlah ya perempuan itu. Jadi terimalah. Nah, untuk menerima kesembuhan dari Tuhan, untuk menerima pemulihan dari Tuhan, untuk menerima sukacita dari Tuhan, untuk menerima damai sejahtera dari Tuhan, harus dilakukan dengan satu proses. Dan proses itu membutuhkan ketenangan. Ya, saudara, tidak bisa ketika kita ini meminta pada Tuhan, tetapi kita tidak bisa tenang. Ya, kita selalu khawatir. Oh, tidak bisa. Ya, kita akan dilihat di dalam Yesaya. Ayat ini yang sangat memberikan kekuatan bagi saya, ya, khususnya bagi saya ketika di saat-saat saya mengalami kekhawatiran, ya. Ayat ini yang akan menenangkan saya, ayat ini yang akan menguatkan saya, ya, bukan saya saja tetapi Bapak Ibu. Yesaya 30 ayat 15b, ya. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Satu, kalau kita bertobat dan tinggal diam, ya, tinggal diam, maka kamu, ya, saudara dan saya akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, terletak powermu. Ya, jadi yang kita perlukan adalah kita ini tinggal tenang dan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Janji Tuhan selalu ya dan amin dalam kehidupan kita. Ya, dengan bertobat dan tinggal diam, itu artinya kita tidak pasrah, ya. Pasrah itu ya sudahlah, keadaan dunia seperti ini ya wes, ya sudah, enggak seperti itu. Tetapi kita berserah. Berserah itu kita tinggal diam di dalam doa, mengundang hadirat Tuhan. Ya, maka kita akan diselamatkan. Maksudnya diselamatkan di sini bukan diselamatkan kita secara fisik, tetapi ketenangan jiwa kita. Ya, ketenangan jiwa kita ini akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, terletak pikiran kita. Kekuatan pikiran kita itu akan selalu fokus kepada Tuhan di dalam menghadapi dunia saat ini. Ya, di dalam menghadapi kata orang pandemi ini tidak akan berakhir. Nah, kita akan fokus kepada Tuhan. Kita tidak akan fokus kepada apa kata orang, tapi kita akan fokus kepada kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Ya, jadi ada beberapa hal. Tadi saya katakan ada 4 langkah. Ya, yang pertama adalah ucapkan atau perkatakan atau kita deklarasi. Yang kedua lakukan. Yang ketiga adalah terimalah. Seperti seorang perempuan tadi, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Karena perempuan tadi sudah mengucapkan dan melakukan. Ya, dia sudah mengerti, dia sudah mendengar tentang Yesus, tentang mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Kemudian dia melakukan, menjamah jubah Yesus. Kemudian di ayat berikutnya dia menerima kesembuhan itu, di ayat 29. Dia menerimanya. Ya, jadi di dalam ketenangan inilah kita akan menerima. Ya, ketika jiwa kita ini tenang, maka saat itulah Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi ketenangan itu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita punya kekuatan, maka jalan keluar itu pasti ada.
Jalan keluar itu pasti ada ketika hidup kita ini penuh kekuatan di dalam Tuhan, bukan kekuatan duniawi, bukan kekuatan manusia, ya. Jadi iman yang diucapkan itu harus dilakukan agar saudara dan saya menerima menjadi kenyataan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu langkah yang terakhir itu yang bagaimana? Yaitu langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini juga tidak kalah pentingnya karena ini satu kesatuan, satu rangkaian. Yang utamanya ya, ceritakanlah atau saksikanlah. Di dalam Mazmur 105 ayat 1 dan 2 ya. Di dalam Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian serukanlah namanya. Kedua, perkenalkanlah perbuatannya. Ketiga, di antara bangsa-bangsa. Kemudian bernyanyilah baginya. Keempat, bermasmurlah baginya. Keenam, kelima, dan percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jadi di dalam Mazmur 105 ayat 1 dan 2, ini sungguh dahsyat saudara. Kita harus menceritakan, kita harus bersaksi tentang apa? Tentang kedahsyatan Tuhan. Jadi di dalam Mazmur 105 ayat 1 dan 2 ini ada perintah. Ketika kita mengucapkan, ketika kita melakukan, ketika kita menerima, maka langkah kita adalah ceritakanlah, saksikanlah kebesaran Tuhan. Apa langkahnya? Apa yang perlu kita lakukan? Bersyukurlah. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, bersyukurlah. Kemudian kita harus menyerukan nama Tuhan, ya, menyerukan. Kemudian perkenalkanlah Tuhan itu. Ya, kepada siapa? Kepada semua orang. Ya, perkenalkanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Lalu bernyanyilah, ya. Memuji, bernyanyi, ya. Kemudian bermasmurlah, ya, dan percakapkanlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini memang kita sudah memakai IT ya, mungkin Alkitab pun juga sudah IT. Pokoknya di media sosial ini banyak sekali atau banyak hal yang bisa kita temui. Nah, apa yang kita lakukan ya, kalau percakapan itu mungkin saudara tidak bisa bertatap muka, tapi ketika saudara mungkin mengirim WA, mengirim apa, mari percakapkanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa dunia ini sudah tidak menentu ya. Yang namanya handphone itu isinya sudah macam-macam. Medsos itu juga macam-macam ya. Bahkan saat ini di dalam dunia pendidikan ya, karena Covid ya, hampir sudah kurang lebih 6 bulan Covid ini, pendidikan langsung off. Artinya tidak ada tatap muka antara siswa dan guru. Nah, solusinya adalah bahwa siswa harus belajar daring ya. Jadi online. Mau tidak mau dia harus mempunyai handphone untuk bisa berkomunikasi dengan gurunya. Tetapi tidak semua siswa itu punya HP dan tidak semua tempat itu sinyalnya bagus. Ya. Dan ini tidak bisa. Siswa juga tidak bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Ya, sehingga ada beberapa ahli yang berpendapat tidak mesti kalau siswa ini harus daring, boleh dia luring ya, di luar jaringan. Ya, dengan cara bahwa guru harus menyiapkan soal. Kemudian siswa mengambil, bawa pulang, dikerjakan dalam 1 minggu. Tugas-tugas yang numpuk ini diserahkan lagi ke guru. Ya, ini salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi anak-anak yang tidak mempunyai HP. Nah, jadi inilah Bapak Ibu ya, yang punya HP inilah mari bersama-sama percakapkanlah ya kedahsyatan Tuhan. Percakapkanlah segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya. Apa yang kita pikirkan dan apa yang akan kita ketik ya di HP ini, mari kita
memuliakan nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Jadi kita bersaksi. Nah, bersaksi ini juga tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, bersaksi ini tidak mudah. Ya, mungkin sebelum saya tutup saya akan bersaksi sedikit ya, bagaimana kita ini mempercakapkan Tuhan, keajaiban Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya menulis sebuah buku, ya kumpulan buku. Kumpulan buku itu berisi puisi. Ya, jadi kumpulan buku berisi puisi dan itu sudah ISBN. Jadi buku saya itu sudah ISBN. Artinya ketika buku itu saya jual itu sudah sah menurut hukum karena sudah ada ISBN-nya. Ya. Saya jual di toko-toko itu pun juga sudah laku, ya. Nah, di dalam kumpulan puisi saya itu saya tidak menulis tentang hal-hal yang umum, ya. Ya separuh umum, separuh ada rohani. Ketika salah seorang membeli buku saya, ya ini kebetulan anak Tuhan, dia membaca sampai habis. Setelah dia membaca sampai habis, dia bertanya kepada saya, Bu, terima kasih ya puji Tuhan. Loh kenapa Bu? Setelah saya membaca puisi kumpulannya Ibu, ternyata kumpulan puisi Ibu itu semuanya hampir dari ayat-ayat Alkitab. Memang Bu, itu saya ambil dari Mazmur, dari Kidung Agung, kemudian dari Amsal, dari Yesaya. Judul puisi saya adalah Menuju Jalan Panjang. Ya, itu sudah saya berikan ya ke perpustakaan daerah. Ya, kemudian kebetulan beliaunya yang di Magetan ini, Bapak Bupati juga sudah berkenan membaca buku saya. Ya, banyak yang berkomentar bahwa kalimat-kalimat ini tidak lazim gitu loh ya. Di kumpulan puisi saya ini kalimat-kalimat ini tidak lazim. Memang itu saya ambil dari ayat-ayat Alkitab. Ketika yang membaca buku saya bertanya pada saya jawab, iya Bu, Pak, itu memang saya ambil dari ayat-ayat Alkitab. Bagus Bu ayat-ayatnya. Ya, itulah Bapak Ibu bagaimana kita itu mempercakapkan. Kalau saya tidak bisa mungkin langsung mempercakapkan dengan seseorang langsung tatap muka, kemudian saya bisa menuliskannya dalam bentuk puisi, ya, dalam bentuk puisi. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bahwa pentingnya bahwa kita ini menghadapi situasi kondisi yang saat ini tidak menentu. Tapi kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita harus mempunyai power di dalam Tuhan, ya. Caranya adalah tadi saya sampaikan, yang pertama kita harus mengucapkan, kemudian yang kedua adalah melakukan, kemudian yang ketiga kita menerima dari apa yang sudah kita ucapkan dan kita lakukan, dan yang keempat jangan lupa saksikan. Ketika saudara sudah menerima kebaikan Tuhan, ketika saudara sudah menerima anugerah dari Tuhan, ketika saudara sudah dipulihkan daripada permasalahan saudara, mari saksikan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu jangan dijadikan kayak bengkel ya. Ya, Bapak Ibu, paham ya maksud saya? Bengkel itu seperti ini. Kalau saudara mengalami sakit hati, kalau saudara mengalami kesusahan, kalau jiwa saudara remuk redam, baru datang pada Tuhan, Tuhan tolong aku, pulihkan aku, ya. Pulihkan ekonomiku, pulihkan keuanganku, semuanya berseru pada Tuhan untuk memulihkan keadaannya. Tapi begitu saudara menerima, terima kasih Tuhan, saudara pergi dari Tuhan. Bengkel kan juga seperti itu, kalau sepeda motor rusak atau mobil masuk bengkel. Tapi nanti kalau sudah diperbarui, sudah bagus, terima kasih, terus saudara pergi dari bengkel. Ya, jangan seperti itu. Mari, Tuhan itu tempat perlindungan kita. Tuhan itu adalah Bapa kita yang ajaib, ya. Maka mari kita menghormati Bapa, kita selalu datang kepada Bapa, ya, kita sampaikan kepada Bapa, ya. Tapi setelah kita menerima dari Bapa apa yang kita minta, jangan lupa saksikanlah, ceritakanlah kebesaran Tuhan dengan cara saudara, dengan cara saya, karena setiap orang itu berbeda-beda. Nah, ketika saya untuk menjangkau seluruhnya, cara saya adalah saya nulis sebuah puisi dengan kumpulan puisi, ya. Kemudian puji Tuhan diterima, ya. Saya jual di toko di mana. Nah, ini semakin luas yang membacanya,
Tidak hanya kalangan orang-orang yang sudah terima Tuhan, tetapi setiap orang yang membaca ya. Saya kasihkan di perpustakaan daerah di Magetan. Ini kan semakin banyak nanti yang akan membaca ya. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Bagaimana menjadi kuat di dalam Tuhan. Biarlah firman ini menjadikan kekuatan di dalam hidup kita. Biarlah firman ini menjadikan kita berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan kita semakin kuat, kita semakin berani menceritakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan tutup doa malam pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, terima kasih buat malam hari ini ya Bapak. Saat ini kami mengerti bagaimana kami menjadi kuat di dalam Engkau. Bagaimana kami menjadi kuat bersama-sama dengan Engkau. Ajarkanlah kami Roh Kudus untuk kami mampu mengucapkan, untuk kami mampu mendeklarasikan, dan untuk kami berani melangkah untuk melakukannya. Sehingga ketika kami sudah menerima, maka kami akan berani menyaksikan apa yang sudah kami terima darimu. Terima kasih Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala. Kami yakin dan percaya Engkau berikan hikmat-Mu, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan marifat-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan seluruh keluarga Ibu Cahyono, putra-putrinya, dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus, terima kasih atas semua kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, nama pribadi yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu telah menguatkan kami. Dan kami percaya Tuhan kami akan terus teguh di dalam Engkau, tetap Tuhan setia di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan di masa-masa pandemi ini, atau sampai kapanpun juga kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah Tuhan mundur dari Engkau, tapi kami akan terus maju bersama-sama di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Di dalam keluarganya, pekerjaan yang pelayan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, kami percaya Tuhan Kau terus melindungi dan memagari jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan pendidikan mereka Tuhan Kau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kau juga Tuhan terus memasukkan berkat bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, supaya mereka terus Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk meminta berkat dari Allah Bapa. Kinara maya rama rama sikata ramaya ramata kiara rama.
Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor dari kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya, mari kita bersama-sama berkata, amin.